Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to our project video with me, Omega Della Agustin, and can call me Della. Today, my object is Samba Server. Di Samba Server ini terdapat beberapa materi juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada konfigurasi Samba Read Only, mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Terus ada konfigurasi Samba Read Write, ada mount Samba permanen, lalu ada fix mount Samba permanen. Nah, kita akan ke materi yang pertama, yaitu adalah konfigurasi Samba Read Only. Sebelumnya pada bab 19 kita sudah melakukan konfigurasi NVS Server. Sekarang kita akan melanjutkan ke Samba Server. Nah, seperti biasa di penjelasan sebelumnya kita pernah membahas tentang NVS dan juga Samba. NVS itu adalah Network File System yang merupakan standar Linux file sharing, digunakan untuk transaksi atau pertukaran data Linux ke Linux. Sedangkan Samba itu digunakan untuk Windows file sharing. Jadi, jika file server berbasis Linux dan kliennya adalah Windows, maka Linux tersebut harus memiliki software tools yang bernama Samba. Nah, ini ada skenario lab-nya. Untuk lab kali ini, Samba Server akan diinstal di Ubuntu Server. Pada lab sebelumnya, NVS diinstal di Debian Server. Atau di server satu ini. Nah, sekarang server kedua atau file server menggunakan Samba ya teman-teman. Jadi si klien kita menggunakan Ubuntu Client bukan Windows karena fokus pembelajaran ada di konfigurasi bukan di OS-nya teman-teman. Yang terpenting adalah pemahaman terhadap konfigurasi Samba. Perangkat yang digunakan yaitu adalah Debian Router dan Ubuntu Server. Untuk lab ini, konfigurasi awal dilakukan pada router lalu pada server. Nah, terus nanti sharingnya kita akan melakukan di Ubuntu Server ya teman-teman. Pastikan Ubuntu Server tuh bisa di ping ke Google. Nah, ini Debian mau. Lalu kita coba install Sambanya yaitu dengan mengetikkan komen apt install Samba. Lalu enter. Nah, langkah keduanya kita akan membuat folder share, masuk sebagai super user. Membuat directory yang akan di-share Ubuntu Client. Kita namain aja foldernya Samba 10 ya teman-teman. mkdir /Samba 10 enter. Lalu ls Samba 10. Nah, directory Samba 10 sudah ditemukan. Letaknya berada di root directory atau slash ya teman-teman. Posisinya Samba 10 sejajar dengan root directory. Setelah directory dibuat, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi directory tersebut agar bisa di-share. Kita masuk ke file konfigurasi Samba dulu dengan mengetikkan nano. Banyak banget. /etc Samba /Samba /smb.conf enter. Oh, sorry tadi salah sebut ya, yang benar itu smb.conf bukan enggak ya. Di dalam file smb.conf terdapat banyak konfigurasi template bawaan dari Samba teman-teman. Kita tidak akan menggunakan template yang ada. Kita hanya akan menambahkan konfigurasi file sharing untuk directory Samba 10. Untuk menambahkan konfigurasi share, tambahkan konfigurasi di bagian paling bawah file. Oke. Kita tambahin pakai kurungnya teman-teman. Samba 10.
Nama share tidak harus sama dengan nama directory teman-teman. Bisa saja Samba share, Samba 20 dan lain-lain, bebas. Nah, pet harus sesuai dengan directory yang akan di-share. Karena directory-nya Samba 10, maka petnya yaitu adalah kalau kita sistem CTL, sistem restart SM. Oke, udah segitu aja. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengakses Samba share dari Ubuntu client. Nah, kita kan sudah melakukan konfigurasi file sharing di Ubuntu server. Directory yang di-share bernama Samba 10. Sekarang directory Samba 10 tersebut akan kita akses dari teman-teman. Kayak yang itu, kita langkah pertama kita harus cek koneksi ke server dulu, pastikan si server itu bisa dikonfigurasi ya teman-teman. Nah, IP address-nya Ubuntu server itu adalah 10.10.3. Koneksi berhasil. Lalu kedua itu kita ada dua cara untuk mengakses Samba share, yaitu bisa GUI graphical user interface atau bisa CLI command line interface. Nah, kita di sini ketikin aja. Aduh, sorry teman-teman. Pada konfigurasi Samba 10, intinya ya kita tidak mendefinisikan user tertentu, artinya siapa saja bisa mengakses directory ini, tidak perlu login user. Untuk akses Samba melalui CLI, kita perlu menginstal tools Samba Client, bukan SMBA tapi SMB Client. Perintahnya itu adalah sudo apt install SMB Client. Melihat share directory dari Ubuntu server. Setelah terinstall, kita bisa melihat directory apa aja yang di-share oleh Ubuntu server. Perintahnya itu adalah SMB client all 10. Aduh, aku nggak bisa ngetik. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah konfigurasi Samba read write. Berarti kita itu bisa, file itu bisa dilihat, tidak bisa ditulis atau diedit. Pada materi ketiga ini kita akan membuat directory baru. Directory tersebut bisa di write, hanya bisa diakses oleh user tertentu membutuhkan autentikasi user. Langkah pertama itu adalah membuka Ubuntu-nya. Nama directory-nya itu adalah Samba 20 ya. Letaknya itu di root directory atau di slash vmcarrier slash Samba 20. Edit file konfigurasi Samba, yaitu nano slash etc Samba SMB. Nah, konfigurasi di Samba 20 ini kita bisa tekin Samba pet sama dengan Samba 20 read. Aduh.
lalu kita restart yaitu sistem CTL. Sekarang kita akan membuat user, yaitu adalah user add user 1. SMB password min A. Aduh ya, kita tadi masuk dulu ke file manager, tekan ctrl, terus kita masukin smb titik 2 // 10.10.3. Anonymous gagal karena tidak ada request only. Yes, gunakan username user 1 dan password itu 123, teman-teman. Kenapa permission denied? Itu Samba sudah di set read write permission Linux di directory Samba 20 masih membatasi akses default permission. Write hanya untuk user lain, tidak bisa write atau execute. ls -l / aduh ini lah. Nah, untuk akses atau edit Samba read write via CLI-nya, kita pendahulunya sudah berhasil mengakses Samba 20 bikin menggunakan user 1 mengatur permission. Sekarang kita akan mencoba mengakses, menulis, dan mengedit file via CLI. Maka satunya itu kita akan membuat directory mount di client itu mkdir di server mkdir folder 20. Lalu sudah mount min o username user 1 folder 20 ls. Yang keempat kita touch example.d. Kita akan cek isi file itu dengan mengetikkan command cat folder 20 example. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman, yaitu adalah konfigurasi Samba read write. Maaf teman-teman, salah. Yaitu adalah mount Samba permanen. Fix mount mount Samba permanen. Nah, ketika kita buka Ubuntu desktop atau client di restart atau dinyalakan, teman-teman, mount Samba akan tetap aktif otomatis, tidak perlu mount ulang secara manual. Konsep ini mirip dengan NVS permanen. NVS permanen mount yang sudah dibahas di video sebelumnya, namun konfigurasi sedikit berbeda, teman-teman. Di sini kita nano /etc /vstab enter. Nah, format mount Samba permanen, format umumnya itu itu salah di bawah.
slash IP server slash share name chips option no Nah, konfigurasi sampai 10 tanpa autentikasi ya, karena sampai 10 tidak menggunakan user, maka tidak perlu username dan password. Konfigurasi sampai 20 dengan autentikasi, kenapa? Karena sampai 20 menggunakan user, maka harus didefinisikan username dan password tambah baris. Sepuluh tambah 20 folder 20 chips username sama dengan user 1 koma password 223 koma native lalu kita coba reboot. Tunggu hingga sistem menyala kembali. Samba tetap aktif otomatis, tidak perlu perintah mon lagi ya teman-teman. Setelah reboot, Samba 10 tidak ada autentikasi karena tidak didefinisikan user. Nah, kalau Samba 20 itu menggunakan username user 1 dan passwordnya 123 karena sudah ditentukan di VSTep. Sambil nunggu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah fix mount Samba permanen ya teman-teman. Nah, di materi kali ini tuh kita akan penyesuaian autentikasi Samba pada VSTep klarifikasi file konfigurasi. Untuk mengecek dan mengedit mount permanen Samba, file yang benar adalah nano/etc/vstep teman-teman, bukan vstab.conf tapi cuma pstep aja. Untuk cek konfigurasi di VSTep di dalam /etc/vstep kita bisa melihat entry mount untuk sampai 10 dan sampai 20. Tapi kita ini lagi nunggu dulu sistemnya dijalankan. Lagi di reboot. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita lalu aja nano/etc/vstep. Nah, di sini kan ada ya teman-teman si Sambanya. Jawabannya apakah Samba 10 bisa dikosongkan autentikasinya? Jawabannya ya bisa teman-teman, karena Samba 10 memang tidak menggunakan autentikasi user, tapi menggunakan konsep with access. Cara mengosongkan password Samba 10 pada baris Samba 10 sebelum netdev tambahkan password kosong ya teman-teman.
Bentar. Oke. Salah. Samba 10/folder 10 chief username kita nggak pakai username ya di sini, langsung ke password. Gini terus langsung aja koma teman-teman. Ini native 0. Tidak ada autentikasi, tidak menggunakan username maupun password. Simpan. Salah pencet. Konfigurasi. Nah, di materi 20 ini kita cuma sampai sini aja ya teman-teman. Maaf bila ada kurang kata yang mengenakan atau ada salah materi yang kurang serak di kalian. Sekian video pembelajaran kali ini dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.